Halo semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di YouTube channel Wen Anthony. Sebuah kisah terbaru yang ditulis oleh Kak Rain, Bayi Bajang. Bercerita tentang setelah ditinggalkan suaminya saat hamil 7 bulan, Yani memutuskan menggugurkan kandungannya dengan bantuan seorang dukun pesugihan, hingga arwah sang bayi menjadi bayi bajang, ruh gentayangan yang menjadi incaran pelaku pesugihan. Didorong oleh dendam dan luka batin, Yani kembali terjerat dalam lingkaran gaib yang lebih dalam, tanpa menyadari bahwa arwah anaknya dan arwah istri sah suaminya kini bersatu menuntut keadilan yang belum tuntas. Bagaimana kisahnya? Langsung saja, ini dia selengkapnya di Wen Anthony YouTube channel. Alhamdulillah mas, aku positif. Aku berteriak senang melihat hasil tes pack di tanganku. Setelah menunggu 5 tahun lamanya, akhirnya kami akan dikaruniai seorang anak. Suamiku, Angga, terharu melihat hasil tes pack di tanganku. Dia langsung memeluk aku dengan erat. Air mata bahagia menetes, saking terharu akan karunia luar biasa ini. Sudah lama kami berusaha dan berikhtiar untuk mendapatkan seorang anak, hingga akhirnya pasrah. Dan di tengah kepasrahan, Tuhan memberikan karunia yang tak disangka. Alhamdulillah Neng, kita akan punya anak. Dijaga kandunganmu ya Neng. Suamiku sangat terharu. Dia berjanji akan menjaga kehamilanku sampai anak kami lahir. Aku Yani, suamiku Angga. Kami tinggal di sebuah desa di Karawang. Mas Angga bekerja sebagai buruh tani di sawah milik Juragan Karta, orang terkaya di desa kami. Sementara aku hanyalah ibu rumah tangga. Kabar gembira di pagi hari membuat Mas Angga semakin semangat untuk bekerja. Neng, Mas berangkat dulu. Juragan Karta pasti sudah menunggu. Mas juga harus cari uang lebih giat lagi untuk kelahiran anak kita. Mas Angga tersenyum bahagia sambil mengelus perutku. Dia ingin anaknya lekas lahir. Besok kita ke bidan desa Neng, periksa si dedek, ucapnya lagi sambil mencium keningku. Betapa bahagianya aku. Terima kasih Tuhan, ucapnya berkali-kali. Singkat cerita, 6 bulan berlalu. Terjadi peristiwa yang membuatku hancur. Bagaimana tidak, suamiku menghilang tanpa jejak. Aku sudah mencari Mas Angga ke semua orang yang aku kenal. Tidak ada yang mengetahui keberadaan suamiku. Aku juga tidak mengetahui di mana keluarga Mas Angga, karena saat menikah dulu, Mas Angga hanya datang sendiri. Tidak ada satupun keluarganya yang ikut. Saat itu aku tidak terlalu khawatir, karena sangat percaya dengan janji Mas Angga sebagai suami untuk bertanggung jawab dan setia. Aku pergi ke rumah Juragan Karta untuk menanyakan keberadaan Mas Angga, karena saat terakhir pamit, suamiku akan bekerja di sawah Juragan Karta. Permisi, maaf Juragan, suami saya ada di mana? Terakhir pamit mau bekerja pada Juragan, tanyaku dengan peluh di wajah. Rumah Juragan Karta cukup jauh dari rumahku. Dengan perut yang sudah membesar, membuatku kesulitan untuk berjalan jauh. Saya tidak tahu di mana suami kamu. Dia tidak datang. Harusnya kamu lebih mengetahui di mana suami kamu, Yani. Tapi Juragan, dia pamit pada saya untuk bekerja pada Juragan. Dia tidak pernah datang lagi setelah minta gajinya lebih dahulu. Maksud Juragan? Dia sudah menipu kamu, Yani. Meninggalkan kamu dalam keadaan hamil besar. Ya Tuhan. Tubuhku luluh ke lantai. Perutku terasa sakit. Rasanya dunia hancur. Lelaki yang aku percaya, seorang suami yang aku cintai, tega melakukan hal itu. Aku menangis jadinya di depan Juragan Karta. Tanpa sadar aku memukuli perutku, berharap anak di kandunganku hancur. Aku tidak sudi mengandung anak lelaki bajingan seperti Mas Angga. Juragan Karta melirik sinis padaku. Tidak ada rasa iba sama sekali. Aku tertatih berusaha bangun dan berjalan pulang. Aku bertekad akan menggugurkan bayi di dalam kandunganku pada saat berusia 7 bulan nanti. 1 bulan kemudian, kandunganku sudah memasuki 7 bulan. Aku berniat menggugurkan kandunganku dengan bermacam-macam obat. Aku nekat melakukan aborsi.
Aku sadar bayi yang aku gugurkan ini akan menjadi bayi bajang karena sengaja diaborsi pada saat kandungan berusia 7 bulan. Bayi bajang akan dimanfaatkan oleh pelaku pesugihan. Ruhnya akan diambil sebagai sarana pesugihan oleh mereka dengan ritual khusus. Dan aku tidak peduli. Aku sengaja melakukan itu untuk membalas dendam pada Mas Angga. Singkat cerita, aku melakukan aborsi pada seorang dukun beranak yang ternyata juga dukun pesugihan. Saat itu aku menuju desa sebelah paling ujung yang banyak terdapat pohon bambunya. Tiba di sana, aku disambut Mak Jum. Mak Jum menyuruhku masuk ke sebuah kamar, tapi harus melewati sebuah dapur atau pawon yang di dalamnya banyak orang yang seperti sedang memasak. Saat aku melewati, tak sengaja aku melihat wajah orang-orang itu berbentuk hewan dengan tubuh manusia. Mereka sibuk dengan pekerjaan memasaknya. Aku kaget dan ketakutan. Aku berjalan cepat dengan memegang perutku. Tiba di sebuah kamar. Aku disuruh tiduran di sebuah kasur. Aku yang penasaran bertanya tentang orang-orang dengan kepala hewan yang tadi aku lihat di dapur. Tapi Mak Jum hanya diam. Mak Jum saat itu ditemani sosok lelaki yang memegang sebuah baskom yang ternyata diperuntukkan untuk meletakkan jasad bayiku yang akan dikuburkan nanti. Aku mengejan layaknya wanita melahirkan. Bayiku lahir dalam keadaan meninggal dengan umur kandungan 7 bulan. Aku tidak mau melihat jasad bayiku yang dimasukkan ke dalam baskom. Yang aku lihat hanya darah kental memenuhi baskom dan tempat tidur yang aku tiduri. Aku pulang dalam keadaan tubuh lemah. Sisa darah masih berbekas di pangkal paha hingga menetes di betis kakiku yang jenjang. Sebenarnya ada resiko yang harus kutanggung. Kedepannya, setiap kali aku hamil, aku akan selalu keguguran karena sudah menjadikan bayi di kandungan menjadi bayi bajang yang diperuntukkan sebagai sarana pelaku pesugihan. Tapi aku tidak peduli. Aku sudah tidak mempunyai suami. Mas Angga sudah meninggalkan aku dengan begitu kejamnya. Aku berjalan kaki menuju desaku, desa Sindanglaya. Tiba di batas desa saat itu malam hari. Tiba-tiba aku mendengar suara tangisan bayi. Suara itu berpindah-pindah, kadang mengelilingi aku yang berdiri gemetar. Rasa dingin menjalar di tubuhku. Aku takut sendirian di jalan desa sendirian. Baru saja mau masuk ke desaku, aku sudah dihantui tangisan bayi. Oe, oe. Tangisan bayi itu terdengar lirih, menusuk kalbuku yang sudah ditutupi rasa dendam. Aku sadar itu bayiku. Itu tangisan bayiku yang aku gugurkan di rumah Mak Jum. Di kejauhan, aku melihat ada sosok bayi. Sosok itu berdiri dengan wajah seram seperti tuyul, dengan taring di ujung bibirnya. Apa ini yang dinamakan bayi bajang? Aku bertanya dalam hati, sambil terus berjalan dengan tubuh gemetar. Tiba-tiba sosok bayi itu berdiri di depanku, menghalangi jalanku. Tubuhku luruh ke tanah. Sosok bayi itu menangis. Wajahnya begitu menyeramkan. Pandanganku tak lepas dari sosok itu. Dan akhirnya, aku tak sadarkan diri. Aku jatuh pingsan. Setahun berlalu, setelah aku menggugurkan kandungan di tempat Mak Jum, teror bayi bajang kerap menghantui, tak terkecuali pada Mas Angga, suamiku, yang ternyata kembali pada istri pertamanya. Aku sudah ditipu, mau dinikahi oleh suami orang, dan ditinggalkan dalam keadaanku hamil besar. Keadaan desa Sindanglaya kini aman tentram. Tidak terjadi sesuatu yang aneh seperti dulu saat teror bayi bajang menghantui. Bayi yang juga anakku dan Mas Angga, warga Sindanglaya, menjalani aktivitas sehari-hari dengan tenang. Ketika malam menjelang, mereka sudah tidak takut untuk keluar rumah atau sekedar duduk di teras rumah. Di sisi lain, di sebuah rumah di desa sebelah, desa tempat tinggal Mak Jum, ternyata Angga tinggal di desa itu bersama istri dan kedua anaknya. Ayah, panggil bocah cantik bernama Aulia, anak bungsu dari Angga dan istri pertamanya, Sari, yang ternyata baru saja meninggal. Ada apa, nak? Dengan malu-malu bocah cantik itu menunjuk keluar saat seorang pedagang sekoteng lewat di depan rumah. Dek, kamu gak doyan itu? Ingat gak dulu kita pernah dibeliin ibu?
adalah anak pertama Angga, mengingatkan Aulia yang merengek pada Angga. Ibu udah gak ada, teriak Aulia mendengar kata ibu. Dia seperti ketakutan. Aulia berlari menghampiri Angga dan memeluknya erat. Anak itu begitu ketakutan. Jangan takut nak, ada ayah, ucap Angga. Sepertinya Aulia trauma melihat kematian Sari yang tragis. Malam semakin larut. Sebagian warga sudah berada di pembaringan. Hanya beberapa warga yang masih bermain kartu di pos ronda. Tepat pukul 2 pagi, mereka bubar, pulang ke rumahnya masing-masing, termasuk Barja. Hanya beberapa langkah berjalan, Barja tiba di depan rumahnya. Satu sosok wanita dan sosok bayi dengan wajah hancur tak berbentuk terlihat memperhatikan Barja dari kejauhan. Dua sosok itu memakai baju compang-camping yang dipenuhi tanah makam. Barja tidak menyadari dua sosok misterius itu melayang mendekati. Di dalam rumah, Barja merebahkan tubuhnya di atas pembaringan. Saat hendak terlelap, tiba-tiba bau busuk bangkai memenuhi kamarnya. Tok-tok. Suara ketukan pintu dengan suara keras membuat Barja sedikit kesal. Dia ingin istirahat. Kedua matanya sudah berat sejak kalah main judi bersama warga lainnya. Saat berjalan menuju pintu, lampu kamarnya tiba-tiba mati. Tak lama hidup kembali. Suara saklar yang ditekan berulang-ulang tanpa wujud membuatnya semakin kesal. Siapa yang tengah malam seperti ini iseng menakutinya? Bau bangkai semakin menusuk hidung dan membuatnya mual. Dengan menutup hidung, Barja keluar dari kamar. Anehnya, suara ketukan itu hilang. "Brengsek!" teriaknya. Dua sosok misterius itu memperhatikan Barja dari depan jendela yang gordengnya sedikit terbuka. Barja masih belum menyadari sosok wanita itu mirip Sari dan sosok bayi dengan wujud bayi bajang dengan wajah hancur dan penuh belatung. Sekujur tubuhnya berlumuran tanah makam memperhatikannya. Siapa mereka? Barja kembali masuk ke dalam kamar. Pintu kamar dibiarkan terbuka untuk mengurangi bau busuk bangkai yang sangat menyengat. Keringat bercucuran dari wajah Barja. Dia merasakan hawa panas, padahal kipas angin di kamarnya menyala kencang. Bau busuk bangkai semakin menyengat bersamaan. Dengan semakin mendekatnya dua sosok yang dipenuhi belatung, Barja memejamkan kedua matanya. Selimut ditarik sebatas hidung untuk mengurangi bau busuk yang semakin dekat. Dua sosok itu semakin mendekati Barja. Bau busuk semakin menyengat hingga membuat Barja kesulitan bernafas. Wajah dipenuhi belatung tepat berada di hadapan Barja. Barja gemetar. Selimut semakin erat menutupi tubuhnya. Tapi apalah daya, satu sosok wanita dengan wajah hancur itu menarik selimut hingga jatuh ke lantai tanpa sentuhan. Selimut itu melayang sendiri. Sementara itu, satu sosok bayi yang berdiri melayang menyeringai menatap Barja. Entah kenapa dua sosok menyeramkan itu mendatangi Barja. Barja mengumpulkan keberanian. Lelaki itu berusaha bangun, biarpun sulit karena dia merasa tubuhnya seperti ditindih. Barja menatap dua sosok di depannya. Sosok wanita dengan wajah hancur dan pakaian dipenuhi tanah makam, dan sosok bayi yang terus menyeringai dengan tetesan darah di sudut bibirnya. Gigi taring kerap terlihat setiap kali sosok bayi itu menyeringai. Sari? Barja mengenali sosok itu. Dia Sari, istri dari Angga. Kematian Sari cukup tragis karena Sari ditemukan meninggal di dekat sumur di belakang rumahnya. Tubuh Sari berlumuran darah. Tidak ada jejak apapun di sekitar sumur. "Sari, aya naon maneh ngaganggu wae? Udah, kamu tenang saja di alammu." Sosok wanita itu menatap tajam pada Barja, seperti penuh amarah. Tiba-tiba, kepala sosok itu bergerak, memutar ke depan, ke belakang, lalu kembali lagi menatap Barja, seakan ada yang ingin disampaikan. Barja beralih pada sosok bayi dengan kedua taring di sudut bibirnya yang dipenuhi darah. Sosok bayi itu diam, menatap Barja, lalu menangis. Hati Barja terenyuh mendengar tangisan bayi menyeramkan itu. Barja tidak berani mendekat. Dia menjaga jarak beberapa meter dari dua sosok itu. Kamu siapa? Mau apa? Kamu bayi bajang?" Barja memperhatikan fisik dari sosok bayi itu. Dia sadar sosok itu sudah meninggal dan dijadikan pelaku pesugihan dari dukun laknat. "Sari, sudah, jangan gentayangan terus. Oe.
Sosok bayi itu menangis. Barja gelisah dan juga takut. Dia ingin lari, tapi kedua kakinya seperti dipaku di lantai. Di sisi lain, Yani kembali ke desa Pawon, desa tempat tinggal Mak Jum dan juga Angga serta kedua anaknya. Desa yang berada di ujung barat daya dari desa Sindanglaya, desa asal Yani. Hati Yani masih dipenuhi dendam pada Angga. Setelah menggugurkan kandungannya di usia 7 bulan, hidupnya terus dihantui sosok bayi menyeramkan. Kedatangan Yani kali ini ke rumah Mak Jum adalah ingin meminta tolong mencari keberadaan Angga yang sebenarnya juga tinggal satu desa dengan Mak Jum di desa Pawon. Mak Jum yang masih ada ikatan keluarga dengan almarhum Sari, mantan istri pertama Angga, sengaja menyusun rencana. Mak Jum sengaja menyuruh Yani menggugurkan kandungan atas perintah almarhum Sari saat masih hidup. Yani belum mengetahui itu. Kedatangannya justru akan membuatnya semakin masuk ke dalam perangkap setan. Yani langsung masuk ke dalam rumah Mak Jum, mendekati Pawon. Yani melihat sekelompok orang yang sedang memasak. Wajah mereka seperti hewan dengan tubuh manusia. Mereka saling berbisik saat Yani kembali datang. Kembali ke POV Yani. Aku sengaja datang kembali ke rumah Mak Jum. Setelah menggugurkan kandunganku, aku kerap dihantui sosok bayi menyeramkan. Awalnya tak lama setelah aku menggugurkan kandunganku, aku dihadang sosok bayi menangis dengan wajah menyeramkan dan 2 taring di sudut bibirnya. Sejak itulah desaku, desa Sindanglaya, diteror sosok bayi yang dinamakan Bayi Bajang. Warga sudah berdiam di dalam rumah setelah matahari terbenam. Pintu rumah mereka terkunci rapat. Tidak ada satupun warga Sindanglaya yang masih berada di luar rumah setelah waktu maghrib. Bahkan kalau ada warga yang kemalaman, mereka lebih memilih untuk menginap di rumah kerabatnya hingga menunggu pagi tiba. Teror Bayi Bajang berhenti setahun kemudian. Warga kembali beraktivitas dengan tenang, tapi tidak denganku. Hampir setiap malam, sosok Bayi Bajang kerap hadir dengan wujud normal dan berganti menyeramkan. Bayi Bajang itu anakku, tapi kebencian belum sirna. Dendamku semakin membara saat mengetahui di desa Pawon, Angga tinggal dengan anak serta istri pertamanya yang suatu malam saat tidak ada satupun orang, aku melihat Sari di belakang rumah di dekat sumur. Aku menghabisinya. Itu belum cukup. Ternyata aku mendengar Sari gentayangan bersama bayiku, Bayi Bajang. Mak Jum, aku ingin menemuinya untuk membantu menghabisi Angga, lelaki yang sudah menghancurkan hidupku. Kepergiannya saat aku hamil tua membuatku diperkosa oleh Juragan Karta untuk melunasi semua hutangnya. Bertahun-tahun aku menjadi budak seks Juragan Karta. Sementara itu, Mak Jum mengetahui apa maksud kedatangan Yani. Dia juga tahu Sari tewas karena Yani. Mak Jum sengaja ingin membantu Yani melampiaskan dendam pada Angga atas kematian Sari. Malam yang ditentukan tiba. Mak Jum memanggil 2 sosok yang kerap gentayangan. Sosok Sari dan sosok Bayi Bajang tanpa nama. Angga gelisah di rumahnya. Kedua anaknya sudah tertidur. Sementara Barja yang kemarin didatangi sosok istri dan juga sosok Bayi Bajang yang sebenarnya anak kandungnya ada di rumahnya. Setelah mendengar cerita Barja, rasa bersalahnya semakin besar. Tiba-tiba pintu rumah yang sudah terkunci terbuka dengan sendirinya. Ketukan di jendela riuh terdengar di sana. Di halaman rumah ada 2 sosok yang datang, sosok Sari dan sosok Bayi Bajang. 2 sosok itu menatap tajam pada Angga. Sementara di kejauhan, Mak Jum mengawasi dari sisi lain. Yani berjalan menghampiri Angga yang terpaku di teras rumah. Kejadian begitu cepat. Tiba-tiba Angga tewas dengan lidah terjulur seperti ada yang mencekik. Sementara itu, Mak Jum mengambil 2 anak Angga dan Sari, Adela dan Aulia, sebelum Yani mencelakai mereka. Sementara itu, bayi Yani dan Angga menjadi media pesugihan hingga sampai sekarang. Tamat. Demikianlah sebuah kisah yang ditulis oleh Rain. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak di YouTube channel Wen Antoni. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum. Terima kasih teman-teman. Terima kasih untuk penulisnya, Kak Rain.